Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin apa itu? Halo. Ustaz. Halo, nggih. Bisa dengar ini ada anak. Sadaqallahul-Azim, sadaqallahul-Azim. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan kalam-kalam ilahi tadi dapat menambah bahwa kajian siang hari ini disiarkan secara langsung melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Semoga kedepannya Dompet Duafa Hong Kong. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Mahidetu dari Dompet Duafa Hong Kong, yang pada siang hari ini tema utama Al-Quran. Kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan. Cek suara, jelas semuanya, saudara-saudara? Oke, jelas Bapak. Baik, Jelas. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke pembukaan, untuk yang masih nyala mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu supaya fokus pada satu suara saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang berada di Hong Kong, warga Indonesia yang berada di Hong Kong, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertatap muka melalui jaringan online. Mudah-mudahan Maaf Ustadz, itu punyanya Ustadz di mute ya, kita nggak dengar. sudah? Berarti Sudah. berarti di mute dari sananya ya. Oh, nggih, maaf nggih. Baik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kajian pada siang hari ini saya diamanatin untuk membahas tentang tema utama ya, tema utama di dalam Al-Quran. Kalau pekan kemarin kita sudah membahas tentang asbab nuzul, tentang pembagian ayat makiyah dan madaniyah. Nah, sekarang kita ini dalam rangka pada siang hari ini dalam rangka ingin mengetahui kulitnya secara menyeluruh ya, dari kandungan atau isi yang terdapat di dalam Al-Quran itu apa saja. Kira-kira tema utamanya apa saja. Manakala kita membaca Al-Quran, kita tahu ya, tema-tema itu wilayah mana pembahasannya.
Maka saya akan mengawali terlebih dahulu bahwa Al-Quran yang kita pahami semua itu terdiri dari 30 juz. Jadi komponen dalam Al-Quran terdiri dari 30 juz. Nanti ada hizib, ada ruku dan lain sebagainya, tapi saya hanya akan menyampaikan yang populer dan mudah dipahami saja. Dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Satu juz kalau terbitan atau cetakan Timur Tengah 20 halaman. Per halamannya itu ada 15 baris. Jadi kalau misalkan kita mampu membaca satu barisnya setengah menit, tentu untuk tidak kurang dari 10, bahkan bisa jadi 2 menit juga selesai untuk satu halamannya. Maka kalau ada orang yang bilangnya nggak sempat membaca Al-Quran, itu kebangetan sebenarnya. Karena sejatinya kalau kita membaca selesai sholat saja, ya, selesai sholat itu misalkan 4 halaman, maka 5 kali sholat kita sudah menyelesaikan 1 juz. Kemudian surat di dalam Al-Quran ini ada 114. Ada 114. Ayatnya, kalau bismillah itu dimasukkan semuanya, maka menjadi jumlahnya 6.666. Ini mudah kita hafal. Apa tema utama di dalam Al-Quran ini? Ini saya berikan slide-nya. Yang pertama adalah membahas tentang akidah. Akidah ini pondasi ya. Akidah ini pondasi. Tauhid. Nah, itu masuknya pembahasan akidah. Keimanan, keyakinan itu adalah akidah. Akidah ini dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Ikatan. Satu keyakinan hati manusia terhadap Tuhannya. Ini namanya akidah. Kalau saya sederhanakan, akidah keimanan atau keislaman, akidah Islam ini, misalkan ada seseorang yang ikut kuliah. Misalkan ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang satu terdaftar di kampus, ikut ujian, mendaftar, terregistrasi di kampus, ada nomor induk mahasiswanya. Yang satu temennya ini hanya ikut saja. 2 orang ini sama-sama masuk kelas, sama-sama ngikutin pelajaran. Sampai 4 tahun lamanya. Pertanyaannya, orang pertama ini terdaftar, orang kedua tidak terdaftar. Kira-kira kalau misalkan di tahun keempat yang dapat ijazah, yang dapat nilai, yang dapat gelar, kira-kira orang pertama atau orang kedua? Tentu orang pertama karena terdaftar. Sementara orang kedua tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak terdaftar. Maka seseorang yang hidup di dunia ini itu harus terregistrasi. Nah, registrasi ini melalui akidah. Akidah berupa apa? Berupa keimanan dan keislaman. Kenapa? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang paling terakhir. Yang sebelumnya ada ajaran Nasrani, yang sebelumnya ada ajaran Yahudi, yang sebelumnya ada ajaran para rasul-rasul sebelumnya. Namun semuanya itu di finishing menjadi satu ajaran dalam bentuk
akidah al-Islamiyah. Maka setiap orang harus memiliki keimanan ini. Ini yang berhubungan dengan akidah. Jadi kalau misalkan ada orang baik secara sosial, namun dia tidak memiliki keimanan kepada Allah, maka kalau di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebaikan. Nah ini akidah. Yang selanjutnya adalah syariah atau syariat. Syariat ini boleh, tidak boleh, halal, haram, jangan lakukan itu, lakukan ini, baik dalam wilayah ibadah, baik dalam wilayah muamalah, ini namanya syariat. Kenapa kita menutup aurat? Itu larinya kepada syariat. Kalau syariat ini, kalau bahasa asalnya adalah dari sumber air. Jadi setiap orang akan mengambilnya. Aturan gampangannya. Aturan bagi manusia. Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya, merugikan orang lain maupun merugikan lingkungan. Yang selanjutnya tema besar pada Al-Quran ini ada namanya akhlak. Akhlak. Ya. Dan akhlak tertinggi kita adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya dengan cara berakidah tadi, dengan cara bertauhid tadi. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, hal yang disampaikan adalah innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak yang tertinggi adalah akhlak tauhid. Ya. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak. Jadi di Al-Qur'an ini pun ada membahas berkenaan dengan akhlak dan adab. Kemudian ada yang namanya sejarah atau qasas. Sejarah ya. Sejarah ini berita atau kisah-kisah orang-orang yang sebelum kita. Itu namanya qasas. Ada juga berita-berita apa yang akan terjadi. Ini namanya akhbar. Namanya akhbar. Kisah tentang orang-orang baik, para nabi, para rasul, itu namanya sejarah atau qasas. Kisah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa, kaum yang dihancurkan, ini namanya qasas. Misal sejarah ini kisahnya Nabi Musa, dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Ini namanya qasas. Kalau berbicara tentang prediksi hari kiamat, tentang alam kubur, tentang akhirat, surga, neraka, ini namanya akhbar. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga ada sains atau ilmu pengetahuan. Ya, ada ilmu pengetahuan. Contoh misalkan di dalam surat Al-An'am kita temukan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka diumpamakan seolah-olah dia sedang naik ke atas langit. Semakin tinggi, maka semakin sesak dadanya. Semakin jauh dari Allah, maka akan semakin sempit hidupnya. Nah, ini sains. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, memberikan informasi bahwa perumpamaan seseorang yang semakin naik ke atas, semakin sesak dadanya, ternyata pada abad-abad era modern ini baru ditemukan. Lapisan-lapisan langit, kita itu hanya pantas hidup di jarak misalkan sekian ratus meter. Setelah ke atas terus itu sudah tidak ada oksigen lagi. Nah, maka kalau misalkan mbak-mbak yang ke Hong Kong itu berangkat naik pesawat, itu di dalam pesawat pakai oksigen, ya. Jadi bukan oksigen yang dari luar, tapi
oksigen cadangan yang ada di dalam pesawat tersebut. Nah, ini luar biasa sains ini. Contoh yang lain misalkan berkenaan dengan bahwasanya bayi ini diliputi 3 kegelapan, salah dzulumat. Ya. Nanti bisa dicek ayat-ayatnya. Ternyata betul posisi bayi yang sedang wanita yang sedang hamil, bayinya itu berada di 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama di dalam perut, kegelapan yang kedua di dalam rahim, kegelapan yang ketiga di dalam selaput. Nah, ini bagaimana Nabi mengetahui seperti itu kalau tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak semisalnya yang berkenaan dengan sains. Saya simpulkan kurang lebih seperti itu, bahwa tema besar di dalam Al-Quran, tema utamanya adalah ada akidah, ada syariat, kemudian ada akhlak, kemudian ada qasas, kemudian ada ilmu pengetahuan. Lalu kita breakdown, kita rincikan dalam bentuk ayat-ayat tadi. Apa saja tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah ayat itu 6.666. Maka di dalam kitab tafsir Al-Munir dikatakan bahwa pembagian dari ayat-ayat ini yang pertama berkenaan dengan perintah. Perintah itu al-amr bahasa Arabnya. Itu ada 1.000 ayat. Bertakwalah, lakukan ini, berbuat baiklah, wa ahsinu, dan seterusnya. Ini ada 1.000 ayat jumlahnya. Kemudian berkenaan dengan larangan. An-nahyu. Bahasa Arabnya an-nahyu. Jangan lakukan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbuat dolim, jangan durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Ini namanya an-nahyu. Ada berapa ayatnya? Ada 1.000 ayat. Selanjutnya al-wa'id, ancaman ataupun janji. Ini pun ada 1.000 jumlah ayatnya. Selanjutnya berkenaan dengan kisah atau berita, qasas wal akhbar. Nah, yang tadi cerita umat-umat terdahulu, umat yang dihancurkan dan sebagainya, itu juga ada 1.000 ayatnya. Kemudian berkenaan dengan pelajaran, ibrah, perumpamaan, ya, perumpamaan orang sedekah seperti apa, perumpamaan seorang orang infak seperti apa, dan bagaimana perumpamaan orang kafir, dan semuanya yang berkenaan dengan pelajaran-pelajaran seperti itu di dalam Al-Quran disebutkan ada 1.000 ayat. Kemudian yang membahas, ayat yang membahas tentang halal, haram, itu ada berapa? Ada 500 ayat jumlahnya. Lalu ayat yang berkenaan dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi an aminu birum, dan seterusnya. Itu juga terdiri dari 100 ayat. Yang terakhir berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh ini adanya di disiplin ilmu khusus, yaitu dalam ilmu atau dalam kajian usul fiqh. Ada ayat yang dinasikh, kemudian ada yang dimansuh, nanti datang yang nasikhnya. Ini tidak akan saya bahas di sini. Kalau kita total dari jumlah ayat tadi, ayat perintah ada 1.000, ayat larangan ada 1.000, ayat ancaman ada 1.000, ayat tentang kisah, tentang sejarah ada 1.000, pelajaran dan perumpamaan ada 1.000. Ini saja sudah 5.000 ayat. Kemudian halal haram 500 ayat, doa 100 ayat, nasikh dan mansukh 66. Maka total semuanya ada 6.666. Nah, sekarang kita coba untuk menelusuri lagi tema besar, kemudian tema secara rinci pada ayat-ayat dan jumlah tema besar tadi. Lalu
Ada enggak sih ayat Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang mewakili itu semua? Yang mewakili tema besar. Ternyata ada. Ternyata ada. Surat yang mewakili itu semua. Apa suratnya? Itu surat Al-Fatihah. Surat yang kita ulang-ulang dalam sholat kita. Sholat yang kalau kita sakit anggota tubuh kita letakkan baca 7 kali atau 11 kali. Atau bacaan ganjil itu menjadi ruqyah. Bisa menyembuhkan. Nah, surat Al-Fatihah ini sesuai dengan pesan Nabi bahwa Rasulullah SAW ketika berkata kepada Abi Sa'id Al-Mu'alla begini, sungguh akan aku ajarkan kepadamu wahai Abu Sa'id. Tentang apa? Tentang surat paling pokok dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini menghimpun di dalamnya isi seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya himpunan dari seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, induknya kitab adalah Al-Quran. Ikonnya kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turunkan dari langit, induknya adalah Al-Quran. Dan induknya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan induknya surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita kan suka menyebutkan nih Al-Fatihah itu umul kitab. Nah, itu induk, kitab adalah kitab. Maka surat Al-Fatihah ini luar biasa. Di dalamnya berhubungan dengan pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita kupas, kita coba satu persatu dari ayat ini, ya kita telaah. Dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nilai apa saja? Di Bismillahirrahmanirrahim ini ada nilai akidah, yaitu menyebut nama Allah. Mana mau orang kalau nggak punya keimanan, kalau orang nggak punya keyakinan akan menyebut nama Allah. Mana mau? Maka di sini ada nilai keakidah, ada nilai keimanan. Kemudian di dalamnya juga ada syariat. Ya, ada syariat. Kita mau makan bismillah, kita mau minum bismillah, bahkan luar biasa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam setiap hal yang mau kita lakukan itu keberkahannya tidak akan putus. Kalau kita minum nih, Mbak, ya, kalau kita minum, saudara-saudaraku, kalau misalkan kita minum, Imam Asy'arawi pernah menafsirkan, pernah menukil salah satu hadisnya Nabi, kalau misalkan kita minum, dibagi menjadi 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Kemudian Alhamdulillah. Kita minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita Alhamdulillah selesainya. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillah. Maka selama air itu ada di dalam tubuh kita, tidak akan kena penyakit. Luar biasa. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalamnya juga ada nilai akhlak. Ada nilai akhlak. Makanya ada ungkapan, Kulu amrin dibalin la yubda'u fi bil basmalah, fawa abtar. Dalam riwayat lain, fawa akta. Setiap perkara baik tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus keberkahannya. Maka biasakanlah untuk membaca bismillah. Nah, bismillah ini kita kalau buka Al-Quran, pertama kali yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Intinya apa? Bahwa Al-Quran ini zikir, mengingatkan Allah, mengingat kita tentang Allah. Mengingat Al-Quran adalah mengingat Allah. Mengingat Allah berarti mengingat seluruh turunannya. Maksudnya turunan di sini adalah ya Al-Qur'annya, ya syariatnya, ya kemurahannya, ya sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Misal saudara punya anak namanya Ahmad. Ya, ketika disebutkan Ahmad pasti terbayang hidungnya, matanya, kumisnya, jenggotnya, kepalanya, sifatnya, watak dan sebagainya.
Maka ketika disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan ingat Allah beserta segala sesuatunya. Maka di dalam Al-Quran poinnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa Al-Quran itu dimulai Bismillahirrahmanirrahim? Karena permulaan hidup kita dari Allah. Permulaan hidup kita dari Allah dan hidup kita untuk Allah. Kita pun kalau meninggal nanti kembalinya kemana? Kepada Allah. Perlu dicatat. Dalam diri kita ini ada dua unsur yang tidak bisa lepas. Raga, jasad, dan ruh. Jasad dan ruh. Kalau salah satunya lepas, maka tidak akan disebut manusia. Misal, raga kita nggak ada nyawanya, hanya bangkai. Atau misalkan nggak ada raganya, ada nyawanya. Bisa kebayang kan di dapur lagi masak. Ya, misalkan majikan minta dibuatkan mie, kemudian ada yang ngomong tanpa fisik, teh minta sih mie-nya. Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau kata orang Cirebon, lari sekarat kadal. Ya. Nah, maka harus ada dua unsur tadi pada diri manusia. Ada ruh, ada nyawa, dan ada jasad. Pertanyaannya, dari mana jasad kita? Selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rohnya yang dikembalikan kepada Allah. Fisik kita butuh makan tidak? Fisik kita butuh nutrisi tidak? Fisik kita supaya sehat terus, supaya tumbuh, butuh makanan. Makanan kita dari mana? Makanan kita dari tanah. So, ada nggak sumber makanan yang tidak dari tanah? Saya makannya bolet misalkan, atau singkong, ditanam di tanah. Saya makannya sapi, sapi makannya rumput, rumput tumbuh di tanah. Semuanya dari tanah. Karena unsur tubuh kita adalah tanah. Oke, ruh kita dari mana? Ruh kita dari Allah. Kalau tubuh kita butuh makanan dari tanah, dari sumbernya, maka ruh kita dari mana? Dari Allah. Maka ruh kita juga butuh makanan. Dari mana? Dari tanah? Nggak bisa. Dari Allah. Berupa apa? Berupa syariat, berupa agama, berupa wahyu, berupa ajaran. Ini. Maka kalau fisik kita pengen sehat, kita makan makanan yang baik, kita juga harus seimbang. Yaitu ruh kita pun harus kita terus diberikan nutrisi agar sama-sama sehat. Maka disinilah dibutuhkannya keseimbangan. Sehingga Ar-Rahmanir-Rahim ini sifat Allah. Ar-Rahman untuk di dunia, Ar-Rahim untuk di akhirat. Jadi hidup kita nih orientasinya jangan dunia terus. Harus ada orientasi akhirat. Itu harus diseimbangkan. Maka saya sangat terharu sekali dan sangat senang sekali teman-teman saudara-saudara saya yang di Hong Kong, meskipun sedang berjuang, bekerja, tetapi tidak lepas yang namanya belajar ilmu agama untuk menyiapkan akhirat. Insya Allah berkah dunianya dan selamat akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang terkandung di dalam surat, di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa saja yang ada di ayat selanjutnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji. Susah dan senang memuji, suka dan duka tetap memuji. Memuji dengan bersyukur beda ya. Karena bersyukur itu kita dikasih bersyukur. Ini ketika dikasih, ketika nggak dikasih nggak bersyukur. Tapi kalau memuji, dikasih nggak dikasih itu tetap memuji. Di sini ternyata ada akidah. Akidahnya apa? Segala bentuk yang kita terima semuanya dari Allah. Segala bentuk yang kita terima dalam kehidupan ini semuanya dari Allah. Itu akidahnya. Syariatnya apa? Syariatnya kita tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita sejati, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya di mana? Ketika kita mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, tetap sebagai seorang makhluk tetap harus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai begini. Jangan sampai kalau apa namanya, kalau Allah kasih segala sesuatu yang kita inginkan, kita baru mau dekat, atau bahkan ada yang sebaliknya, menjadikan Allah sebagai apa, ambulannya, darurat. Jadi ketika darurat baru ingat Allah. Kalau lagi senang, kalau lagi enak, lupa sama Allah. Makanya Allah ini punya sifat pencemburu loh. Gimana pencemburunya? Misal kita nih lagi sehat, kita lagi sehat, ya, lagi sejahtera, lupa sholat, lupa ibadah, atau ala kadarnya aja. Oleh Allah diingatkan sedikit, kasih sakit. Kalau sudah sakit apa? Encok aja, taruhlah encok ya. Aduh ya Allah, salah apa saya ini, ya Allah, dosa apa? Padahal ketika nikmat, ketika lagi enak, lupa sama Allah. Giliran dikasih syariawan sedikit, sudah, aduh. Nah, ini jangan sampai Allah ini jangan sampai dijadikan sebagai saya bahasan, ketika darurat kita baru butuh Allah. Sampai kapanpun kita susah, senang, kita selalu butuh Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin ini ada akhlak di dalamnya. Saya masih berapa menit lagi, Mbak Rusmi? Oke. Selanjutnya kita kupas juga Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini masih 20 lama. Menitan. Oh, baik. Baik. Nah, terima kasih. Lanjutkan makannya. Oke. Ayat selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Di sini kita mengenal dan memahami Allah beserta sifat-sifatnya. Ar-Rahman ini sifat Allah untuk umat manusia secara keseluruhan. Ar-Rahim ini adalah sifat Allah, kasih sayang Allah yang hanya untuk orang-orang beriman, dan itu hanya di akhirat. Ya, makanya kita nggak usah silau, kita nggak usah heran kalau ada orang nggak pernah sholat, ada orang non muslim, tetapi rezekinya lancar terus, karirnya bagus terus, karena Allah Maha Ar-Rahman. Allah Maha Ar-Rahman. Ya, tetapi apakah mereka akan mendapatkan Ar-Rahim? Belum tentu. Dan tidak kalau selama hidupnya sampai meninggalnya adalah selalu dalam keadaan kufur. Maka ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kita harus punya akidah juga. Kita juga harus memiliki syariah juga. Kita juga harus punya akhlak. Apa syariatnya? Syariat berkenaan dengan hati. Syariat berkenaan dengan hati. Di antaranya apa? Yaitu hasan. Kemaksiatan atau dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad. Kedengkiannya iblis kepada Nabi Adam, hasad. Di dunia pun sama. Hasad. Anaknya Adam melakukan pembunuhan karena iri dengki. Sehingga ya, kalau kita paham betul dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah tidak akan ada hasad pada diri kita. Nah, ini harus dilatih. Terkadang kita itu suka begini, saya pengen kayak orang itu, atau saya pengen kayak orang lain. Ini udah hasad ini. Ya, kita itu sudah memiliki takdir dan sudah memiliki standar hidup masing-masing. Kalau setiap diri kita selalu ingin seperti A, atau pengen seperti tetangganya, maka kita akan capek hidupnya. Hidupnya apa? Kerjaannya nitenin orang, terus memperhatikan orang, terus. Ya, dia beli mobil baru, kitanya kepanasan. Dia punya motor baru, kepanasan. Dia punya rumah baru, kepanasan. Dia punya istri, dia punya yang baru, kepanasan, gitu ya. Nah, ini enggak capek nanti. Ya, capek kita. Maka kita harus dari diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang orang yang terlilit utang. Gara-gara apa? Gara-gara satu, pengen kayak orang.
Padahal Allah sudah mencukupkan semuanya. Tetapi karena pengen rumahnya sama, pengen bagus kayak si A, mobilnya dan seterusnya, akhirnya kita lelah hidupnya. Ngejar materi terus. Ya, makanya ada ungkapan begini. Jangan iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang, sebab kita tidak tahu nikmat apa yang sudah Allah cabut dari dia. Gitu tuh. Ya. Maka ada hadis, kalau dalam wilayah materi kita harus melihat orang yang di bawah kita agar apa? Agar syukur terus. Tapi kalau dalam hal ilmu, dalam hal amal, kita harus melihat yang terbaik agar apa? Kita punya semangat. Jadi begitu ya, Ar-Rahman Ar-Rahim mengajarkan kepada kita sifat akhlak agar kita tidak dengki, tidak iri dengan orang lain. Selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini berbicara atau membahas tentang akidah, keimanan, hari akhir. Kemudian kehidupan akhirat, tentang balasan kebaikan, ancaman keburukan. Nah, ini berkenaan dengan berita-berita setelah kehidupan kita di dunia ini. Yang perlu kita sadari, saudara-saudaraku, bahwa hidup kita ini nggak lama. Paling 60 lebaran atau 70 lebaran, ya, kita sudah game over. Selanjutnya kita akan memasuki kehidupan babak baru, yaitu di alam kubur. Kalau hari-hari kita habiskan hanya untuk mengumpulkan materi, hanya untuk mengumpulkan dunia, tidak pernah berorientasi pada kehidupan akhirat, maka rugi hidup kita. Nah, hidup kita rugi. Oleh karenanya kita harus memiliki disiplin diri lah. Kapan kita punya orientasi untuk dunia dan kapan kita punya orientasi untuk akhirat dan kapan kita lakukan itu secara bersama-sama agar tidak jomplang. Kemudian ayat selanjutnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini baru pemisah. Ada namanya menyembah, ada namanya meminta pertolongan. Mbak-mbak kerja dulu atau digaji dulu biasanya? Digaji dulu ya? Atau kerja dulu? Kerja dulu, Ustaz. Nah, kerja dulu, baru digaji. Nah, di sini juga ada syariat, di sini juga ada akidah, di sini juga ada akhlak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dahulukan menyembah dulu. Ya, kita tunduk dulu. Kita di na'budu ini ada kewajiban kita kepada Allah. Ada perintah, ada larangan, ada ilmu, ada syariat, ada akidah. Ya, baru setelah kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, kita punya hak. Untuk apa? Untuk meminta. Nah, ada hak, ada perintah, ada larangan, ada akidah, ada syariat, ada tawakal, ada ikhtiar. Jadi ini namanya sabab musabab. Sabab musabab atau hukum kausalitas. Jadi setelah menyembah, setelah kita taat, silahkan meminta kepada Allah. Minta. Bahkan Allah itu nggak suka kepada orang yang tidak pernah meminta. Walaupun hal menurut Anda remeh, mintalah. Ya, minta kepada Allah. Tapi ingat, jangan minta terus tetapi nggak pernah ibadah. Ya, jangan minta terus tapi nggak pernah ibadah. Harus imbang. Ya ibadah, ya meminta. Maka di sini juga ada syariat. Di sini juga ada akhlak. Yang selanjutnya ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan kebenaran. Kita meminta agar selalu di bawah petunjuk dan bimbingan Allah. Ihdina itu hidayat. Hidayah dan taufik. Kita suka mendengar ya, ada hidayah, ada taufik. Apa sih bedanya hidayah dan taufik? Kalau hidayah tuh begini. Saya misalkan ya, saya belum tahu kota-kota terbesar di Hong Kongnya ya. Misal dari Hong Kong mau ke Shanghai, ya. Karena saya baru tahu Shanghai. Saya mau ke Shanghai misalkan. Naiknya apa? Kan nyebrang dulu tuh. Oh, naiknya ini. Itu namanya hidayah.
Tapi kalau Taufik, saya mau ke Shanghai. Oh, sekalian aja bareng sama saya tunjukin. Itu Taufik. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau hidayah tuh hanya ditunjukkan, tapi kalau taufik sekalian dibimbing. Maka ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan kebenaran, maka kita sedang meminta petunjuk dan meminta bimbingan. Manfaatnya apa ketika kita berulang-ulang membaca ini? Manfaatnya ketika kita tahu bahwasanya menutup aurat itu baik, maka akan dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang senang menutup aurat. Begitu. Kita tahu bahwasanya belajar itu baik. Maka kita akan dipertemukan, akan dibimbing oleh Allah, akan dikasih taufik oleh Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang senang belajar. Itu manfaat dari kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada syariatnya. Ya, ketika kita sudah diberikan petunjuk mana yang halal, mana yang haram, itu pun akan ada di dalamnya. Kemudian yang kita minta di dalam doa tersebut ada 3. Yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Pertama adalah jalannya orang-orang yang telah engkau kasih nikmat. Jalannya orang yang kasih nikmat. Berarti ini adalah kisah orang-orang baik, orang-orang terdahulu. Makanya setelah surat Al-Fatihah ini yang tadi dibaca surat Al-Baqarah itu berbicara tentang orang-orang baik semua. Ya, karena kita meminta pertamanya ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Kita meminta nikmat dan kita meminta jalannya orang-orang yang telah engkau kasih nikmat. Siapa? Dalam surat Al-Baqarah di ayat yang tadi dibaca itu. Oke. Ya, maka di sini ada kisah orang-orang baik. Ada pelajaran, ada nasihat, bagaimana kehidupan para nabi terdahulu, bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Ini di sini ada makna-makna tersembunyi. Nah, kemudian kita juga tidak mau ketemu atau diberikan jalannya siapa? Jalannya ghairil maghdub. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang murkai? Berarti di sini ada kisah orang-orang buruk. Kalau tadi kisah orang-orang baik, ini kisah orang-orang buruk. Siapa orang-orang yang engkau murkai? Orang yang dimurkai itu punya ilmu tapi miskin amal. Punya ilmu tapi miskin amal. Tahu sholat itu baik, tetapi nggak pernah sholat. Tahu sedekah itu baik, tapi nggak pernah sedekah. Tahu senyum itu baik, tapi nggak pernah senyum. Tahu bahwasanya ngomongin orang itu nggak baik, tapi tetap masih ngomongin. Nah, ini namanya orang punya ilmu tapi amalnya miskin. Ya, kita tidak mau seperti itu. Contoh misalkan, saya kasih contoh, Fir'aun. Fir'aun itu raja kaya raya. Fir'aun, ya. Tetapi dia congkak, sombong. Padahal dia tuh tahu bahwasanya segala sesuatunya bukan miliknya dia, malah pemberian. Tapi apa? Fir'aun malah merasa dirinya menjadi Tuhan. Mengklaim dirinya, saya Tuhan gitu loh. Makanya Allah titip pesan, titip perintah kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa dan Harun ke Fir'aun. Dia sudah kelewatan. Sudah terlalu. Ngaku Tuhan tuh. Terus apa? Faqula qaulan layyina. Ucapkan, nasehatin tapi omongin omongan yang baik-baik ya, tapi dengan cara yang baik. Ya Allah, murahnya Allah seperti ini. Fir'aun segitu sudah merasa sombongnya, kelewat batasnya. Oleh Allah malah pesannya omongin tapi tolong omonginnya baik-baik. Ngaku Tuhan saja oleh Allah ditegurnya dengan cara faqula lahu qaulan layyina. Ucapkan perkataan yang baik. Maka dari kisah ini saya ingin memberikan sedikit pelajaran ketika kita mau menasihatin orang, mau mengarahkan orang.
kita harus dengan kata-kata yang baik, dengan bijak, dengan santun ya. Jangan, mohon maaf, mungkin kan di sana macam-macam nih teman-teman yang di Hong Kong, ada yang pakai kerudung, ada yang tidak. Yang sudah pakai kerudung, kalau ketemu ada teman yang nggak pakai kerudung, jangan sampai wah saya lebih ini bla bla, jangan. Ya, bagaimana dengan sendirinya mereka jadi simpati kepada kita sehingga bisa berubah dengan perilaku kita yang baik. Yang terakhir, kita berdoa walad dolin, tidak meminta jalannya orang-orang yang sesat. Ini menunjukkan kisah sejarah orang-orang buruk. Jadi orang buruk yang kategori ini adalah banyak amal tapi nggak ada ilmu. Nah ini repot. Ya, orangnya senang berbuat tetapi perbuatannya tidak berlandaskan ilmu, kira-kira berantakan tidak hasilnya? Berantakan. Misal ya, HP-nya rusak. Kemudian ada temennya senang bongkar HP tetapi dia tidak tahu cara menservisnya. Kira-kira nambah rusak atau nambah benar? Nambah rusak. Nah, jadi kisah ini ada 3 modelnya. Ada kisah orang-orang baik, ada kisah orang-orang buruk karena ada ilmu tanpa amal, buruknya. Dan kisah yang ketiga, kisah orang-orang buruk, ya, banyak amal tapi tanpa ilmu. Yang kita harapkan adalah keseimbangan. Ada ilmu, ada amal. Beramal, ada ilmu. Nah, apa yang sedang kita lakukan hari ini, saat ini adalah kita sedang belajar untuk mengilmuni amal kita dan untuk mengamalkan ilmu kita. Makanya jangan lupa selalu berdoa. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, beri kami ilmu apa yang manfaat untuk kami. Dan wanfa'na bima alamtana. Lalu manfaatkan. Jadikanlah ilmu kami ini manfaat. Itu saja poin-poin penting dari kajian siang hari ini, bahwa tema utama di dalam Al-Quran itu pertama akidah, ya, berkenaan dengan keimanan. Yang kedua adalah syariat, berkenaan dengan halal, haram, boleh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah berkenaan dengan akhlak. Nah, dan akhlak ini cerminan dari pemahaman terhadap akidah dan pemahaman atau pengaplikasian terhadap syariat tadi. Kemudian kisah. Kenapa perlu dilengkapi dengan kisah ini? Karena biasanya manusia itu kalau membahas sesuatu berkenaan dengan kisah itu tertarik, ya. Dan kisahnya bukan kisah yang bohong, melainkan kisahnya benar-benar nyata dan ada. Kemudian berbicara tentang sains. Nah, harapannya ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan itu semua, mendapatkan ilmu pengetahuannya, mendapatkan juga nilai kebaikannya. Saya kira kajian siang hari ini sampai di sini. Untuk materinya selanjutnya saya serahkan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Halo, silakan. Assalamualaikum, Bu Sofi, masih di sini? Suaranya nggak ada, nggih, Bu Sofi? Kerungu buatan Sofi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz secara detail. Kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang Al-Quran, silahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlaili dari Majelis Al-Istiqomah yang berada di Masjid Cimsacoy, Ustadz. Saya ada sedikit pertanyaan. Masjid apa? Masjid Cimsacoy, Masjid Al-Ammah. Masjid apa? Masjid apa tadi, Mbak Nurlaili? Masjid yang berada di Cimsacoy. Oh, kirain saya Tauco tadi kedengarannya. Ada nggak Tauco di sana? Ada Ustaz, Ada Tauco. Oh, ada. Ya. Kalau yang tahu dibusukin itu namanya apa? Ada nggak sana? Tahu yang dibusukin? Tahu Taiwan tuh. Tahu fu di sini Ustaz. Oh, ada ya? Ada juga. Oh, Chow tahu iya. fu ya. Pete juga ada Ustaz. Pete itu namanya chow tahu. Oh ya. Berarti ada semua ya sana ya? Ada. Semua Ustaz. Ya. Iya. Silakan Mbak Nurlaili, apa yang bisa Iya Ustaz. ditanyakan? Saya mau bertanya tentang tema utama dari akidah. Saya pernah mendengarkan sebuah hadis ya, seperti wa qada rabbuka alla ta'khudhu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan itu apa, Ustaz? Artinya. Terima kasih. Maaf Ustaz. Ya, Halo Ustaz. Iya. Pertanyaannya saya ulangin Pertanyaannya Ustaz. Pertanyaannya Ya. sudah? Iya, Baik, ya sudah. tadi Yang dimaksud dengan tadi ihsan. bertanya tentang dalam surat Al-Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu, jangan nyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana. Kita temukan dua kata yang berbeda. Yang pertama wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Tuhanmu telah menetapkan jangan menyembah kecuali kepada Allah. Yang pertama. Ya, yang keduanya wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan. Jadi kewajiban kita kepada Allah dalam bentuk tadi ibadah, sementara kewajiban kita kepada orang tua dalam bentuk ihsan. Ihsan ini dari kata ahsana yuhsinu, yang berarti berbuat baik. Orang berbuat baik tuh begini, Mbak. Ngasih satu, ada yang ngasih satu, kita ngasih satu. Nah, ini namanya membalas ya. Tetapi kalau membalas lebih, dia ngasih satu, kita ngasih dua, ini namanya kita memberikan yang lebih. Ya, jadi ini adalah konsep atau hal yang bersifat ihsan. Ihsan di sini berbeda dengan konsep ihsan yang ada pada masalah akidah. Ya kan, kita kenal dengan iman, Islam, dan ihsan. Ya. Itu kan maksudnya iman, Islam, dan ihsan. Kalau ihsan pada konsep keimanan, ka'annaka ta'budu, ya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalaupun tidak melihatnya, saya tidak bisa membayangkan, tidak bisa melihatnya, bahwa yakinkan bahwa Allah melihatmu. Ini namanya
Pak Ustadz, suaranya jangan di-mute. Membalas kebaikan, kedua membalas kebaikan orang tua. Makanya dalam istilah membalas kebaikan orang tua disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain. Bir ini dari kata daratan. Daratan itu kalau kita lihat luas kan, sepanjang sejauh mata memandang itu namanya daratan. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, seluas itulah, seluas daratan tanpa ada ujungnya. Jadi sampai akhir hayat kita, kalau orang tua kita masih ada, ya kita harus tetap menjadi bir, menjadi ihsan, menjadi jadi kebaikan yang tanpa diperhitungkan. Ya saya sudah begini, sudah begini. Jangan. Selama kita masih hidup, selama itu pula ihsan kita, balas budi kita, kebaikan kita persembahkan kepada orang tua. Misalkan anaknya 10. Misalkan anaknya 10. Ya. Kalau setiap anak berpikir ada kakaknya, ada adiknya dan sebagainya, ini enggak bagus. Ini enggak ihsan namanya. Ihsan ini berbuat baik kepada orang tua, setiap anak memiliki kewajiban masing-masing. Kewajiban masing-masing. Jadi kita ini jangan gini, jangan saling mengandalkan. Ada si kakak, ada si adik, ada si anu, ada seterusnya. Jangan. Ya, kan ibu sudah dikasih uang dari dia, maka saya nggak usah dong. Enggak. Ya, setiap dari kita punya kewajiban untuk ihsan kepada orang tua tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa batasan sampai kapanpun. Maka di sini saya ingin mengingatkan, kalau hidupnya pengen berkah, jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Naudzubillah kalau misalkan kita ini hitung-hitungan pinjam-pinjaman. Ke ibu misalkan ibunya pinjam lalu ditagih, jangan sampai. Pokoknya saya pesan, kajian ini saya pesan jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Jangan ada pinjam-pinjam, udah kasih. Kalau mau berkah, muliakan ibumu, muliakan orang tuamu, hidupmu akan menjadi raja. Kalau kita menjadikan orang tua kita itu raja, maka kita akan dijadikan oleh Allah raja. Rizkinya, kedudukannya, kemuliaannya. Tapi kalau kita sama orang tua hitung-hitungan, serupiah pun ditagih, ya, kita menjadikan orang tua naudzubillah serendah-rendahnya, maka kita akan dihinakan nanti. Ya, kita bisa begini seperti ini karena siapa? Jasanya siapa? Jasanya ibu bapak. Jasanya ibu bapak. Jadi ihsan ini tanpa batas. Kebaikan kita yang kita berikan kepada orang tua tanpa batas. Masuk ya Bu Nur Laili ya? Ya? Halo? Iya, terima kasih Ustaz. Ya, silahkan. Iya, terima kasih atas penjelasannya Sama-sama. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman masih ada yang bertanya? Saya persilahkan. Halo? Sudah tidak ada yang bertanya? Dari seluruh jamaah, mungkin masih ada yang bertanya?
Karena tidak ada yang bertanya, saudara pada siang hari ini, marilah kita Saya mau bertanya. bacaan Halo. doa Mbak yang MC, akan boleh saya bertanya? dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Maimutu dari Tenggarong Hongkong. Baik, Dan saya saudara. di sini sebagai pembawa acara. Baik, saudara-saudara sekalian, Ustadz, dengar suara kita saya? dengar. Kita berdoa. Waktunya doa ya. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, hadirin sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma aslihna wulata umuril muslimin. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan akhirat. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semua yang ada di rumah, yang ada di Hong Kong. Berikanlah kesehatan untuk keluarga kami semua, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan ibu kami, dengan orang tua kami, dengan keluarga kami yang berada di tanah air, ya Allah. Ya Allah, kasih kami kesehatan, berkahilah kepada kami rezeki yang kami cari, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, ya Allah, dari keburukan orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami. Ya Allah, angkatlah wabah yang ada pada diri kami semua ini, ya Allah. Berikanlah kami kehidupan yang lebih baik. Ya Allah, berkahilah kepada kami semua, ya Allah, umur kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas nama pribadi saya minta maaf, sehat-sehat untuk saudara-saudara saya yang ada di Hong Kong. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.